Semuanya kan 100 soal dalam bentuk pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Halo Teh, Hai. boleh perkenalan Teh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aditya Asmara. Di sini saya akan sedikit membagikan tips trik lulus CPNS di tahun 2019. Saya ambil formasi keperawatan di Puskesmas Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Saya memilih di Sodong karena pertama memang ada rumah di sana ya, di Sodong. Terus kedua memang karena menurut saya peminat di Sodong itu karena kan daerahnya pelosok ya, termasuk pelosok, pasti sedikit gitu yang daftar. Saya sih ke sana ya ngambilnya, dibandingkan kalau misalkan di daerah-daerah agak kota kan pasti peminatnya banyak, jadi pesaingnya juga lebih banyak, peluang untuk lulus pun lebih sedikit kan ya. Jadi saya memilih di sana karena ya alasannya itu. Tahapannya pertama sih SKD dulu ya. Saya kan ikut 2019 SKD, kemudian lulus passing grade karena formasinya diambil satu di Puskesmas Sodong Hilir. Jadi yang lulus passing grade diambil untuk SKB itu tiga orang. Saya itu kebetulan peringkat kedua saat tes SKD. Bersaingnya kalau SKD sudah lulus passing grade, bersaing di SKB karena nilai SKB itu lebih besar, 60% dibandingkan SKD hanya 40%. Bentuk soalnya kalau SKD ada TWK ya, TIU sama TKP. Kalau TWK itu kan kebangsaan ya, lebih ke apa, kayak dulu mah PPKN. Nah itu. Terus kalau TIU itu lebih ke umum, cuman ada kayak yang apa, psikotes gitu, ada pola gambar, terus hitungan pecahan kayak gitu. Kalau TKP ya lebih ke kepribadian, soalnya kayak jadi kita memilih memang sih sulitnya di TKP kalau menurut saya, karena TWK kan hafalan ya, hafalan itu kan ada teorinya. TIU juga sama, matematika yang gitu kan ada rumusnya. Kalau misalkan TWK itu lebih ke kepribadian kita sendiri. Jadi kita di pilihan ganda itu di TKP ya semuanya hampir benar. Jadi kita memilih mana yang paling benar di antara pilihan ganda itu, di antara pilihan jawaban yang ada. Semuanya kan 100 soal dalam bentuk pilihan ganda dalam waktu 90 menit. Nah kalau pada saat SKD ya mengerjakannya, saya mengerjakan TWK dulu. Habis selesai TWK ke TKP karena TIU kan kebanyakan menghitung ya. Jadi di pikiran saya bakal kalau mengerjakan TIU bakal memakan waktu lama. Nah jadi saya kerjakan TWK dulu, kemudian TKP, terus ke TIU. Nah untuk soal yang dianggap sulit atau kita ragu-ragu untuk mengerjakannya, saya tipsnya begini, mengisi dulu, diklik dulu mana aja yang terbaik ya dari pilihan yang ada. Kemudian kalau dirasa ragu-ragu, kita tulis di kertas nomor, misalkan nomor berapa, misalkan nomor 2 nih ragu-ragu, tulis dulu nomor 2 di kertas. Jadi nanti tapi diisi. Jadi nanti kalau misalkan kita udah selesai, kita kembali ke, kalau masih ada waktu ya, kita kembali ke soal itu yang ada di yang ditulis gitu ya, maksudnya yang apa ya, yang kita tulis di kertas. Kalau SKB kebetulan kan saya formasi keperawatan ya,
soalnya sekitar 40% kesehatan umum, 60% kesehatan bidang keperawatan itu sendiri. Nah, kalau kesehatan umum misalkan visi misi Kemenkes yang gitu, tapi tidak disebutkan apa visi Kemenkes, tidak, cuman jadi gimana ya, apa yang menjadi dasar gitu terbentuknya visi Kemenkes misalkan itu. Kemudian tentang pasal-pasal kesehatan ada, itu kesehatan umum ya, misalkan tentang undang-undang yang mengatur tentang JKN, tentang BPJS. Kesehatan itunya, kesehatan bidangnya ya, kesehatan bidang di keperawatannya itu soalnya tuh lebih ke kasus, sama dengan uji kom perawat, cuman bedanya ini lebih sedikit, soalnya lebih simpel dibandingkan kalau kasus uji kom kan lebih banyak ya, lebih ke cerita gitu. Kalau ini lebih simpel, tapi ya tingkat kesulitannya ya sama lah, malah hampir sulit SKB CPNS. Ada perubahan warna tidak kalau kita sudah ngisi? Ada, perubahan warnanya hijau kalau nggak salah. Kalau sudah diisi berarti warnanya jadi hijau. Hijau. Kalau untuk saya sih, karena saya ibu anak 2 ya, jadi kendalanya mungkin di anak-anak. Terus saya juga sambil bekerja, jadi membagi waktu untuk belajar itu memang agak susah. Menurut saya tipsnya itu pertama berdoa ya, minta restu sama orang tua. Kalau yang udah nikah sama suami atau sama istri. Kemudian kedua, sering-sering update tentang materi-materi, karena mungkin materi di SKD atau SKB tahun 2019 akan berbeda dengan 2020, karena akan lebih update mungkin ya, tapi walaupun sama sih, bentuk kesulitannya pasti sama. Tipsnya yaitu lebih update, terus lebih sering-sering baca buku dari mau cari informasi dari internet, dari Google, dari YouTube, kan banyak ya sekarang. Masuk ke grup, kalau saya sih lebih sering lihat-lihat di Telegram gitu kan, ada grup-grup CPNS. Terus ada banyak file report yang udah ujian gitu ya. Jadi saling sharing lah, saling berbagi. Jangan sistem kebut semalam. Jadi harus belajarnya dari sekarang nih. Kan mau ada katanya ya, info-info mau ada CPNS di 2021. Nah, mulailah dari sekarang baca-baca, karena kalau sistem kebut semalam itu kan ke kitanya juga akan pusing gitu kan. Apalagi kalau SKD kan itu secara umum ya, maksudnya bukan bidang kita gitu. Kalau bidang kita kan, apalagi yang udah kerja pasti tahu lah bentuk soalnya. Tapi kalau misalkan SKD kan itu secara umum, lebih ke umum gitu. Jadi kita harus sering baca-baca. Mental sih kita harus tenang dalam mengerjakan soal-soal, karena waktu 90 menit itu tidak lama ya. Soalnya kan 100 soal, jadi kita harus benar-benar menggunakan waktu itu dengan baik. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kalian semua bisa lulus di tahun 2021. Pasti bisa, karena kita semua mampu, asalkan kita mau belajar dan berdoa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.